أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk senantiasa meningkatkan level keilmuan kita, pengetahuan kita terhadap ilmu syariat ini. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita bertemakan adab dan akhlak. Dan pada kesempatan kali ini spesifik kita akan mengangkat sebuah tema tentang al-'afwu atau keutamaan memaafkan kesalahan orang lain. Beliau pengarang hafizahullah memberikan atau membawakan satu hadis pembuka yang berbunyi An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naqasa sadaqatun min malin." Tidak akan berkurang harta itu dari sedekah. "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Dan orang yang mudah memaafkan dari hamba Allah, pasti Allah akan angkat, Allah akan muliakan dirinya. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seseorang di antara kita melakukan atau memiliki sikap tawadhu' atau sifat tawadhu' rendah hati karena Allah, kecuali pasti Allah akan angkat derajatnya. Artinya ada 3 golongan di sini, yaitu bersedekah tidak mengurangi hartanya, alias di akhirat nanti Allah akan tambahkan justru hartanya, pahalanya. Yang kedua adalah seorang hamba yang mudah memaafkan, itu pasti akan memiliki kemuliaan. Kemudian yang ketiga adalah seorang hamba yang memiliki sifat rendah hati, tawadhu', maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengangkat derajatnya. Kemudian beliau membawakan sebuah ayat وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dan hendaknya mereka memaafkan serta memaafkan. Al-'afwu was-safhu itu ada 2 makna yang berbeda. Al-'afwu adalah memaafkan namun terkadang masih mengingat kesalahan orang lain, sedangkan as-safhu itu memaafkan dan sama sekali tidak pernah mengingatnya lagi. Artinya seakan-akan tidak ada apa-apa yang terjadi. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, tidaklah kalian senang, cinta Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni lagi Maha penyayang. Dzakara al-ulama fi ma'na al-hadits wajhain. Para ulama menyebutkan beberapa kandungan makna pada hadis yang telah kita sampaikan tadi. Ahaduhuma, di antaranya, annahu 'ala zahirihi, bahwa hal tersebut secara dibawa maknanya secara zahir. Wa anna man 'urifa bil 'afwi was-safhi sada wa 'azuma fil qulubi wa zada 'izzuhu wa ikramuhu. Bahwa siapa yang terkenal memaafkan, mudah memaafkan orang lain, maka ia akan menjadi mulia di hati orang-orang yang ada di sekitarnya, dan orang-orang yang di sekitarnya pun memuliakan dirinya. Ini secara zahir maknanya. Wathani, adapun makna yang kedua, annal murad ajruhu fil akhirah wa 'izzuhu hunak. Bahwa yang dimaksud dengan akan dijadikan dia mulia yaitu untuk hukum akhirat. Maksudnya apa? Ketika ia sampai di akhirat nanti, ia akan menjadi termasuk dari golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 2 pendekatan makna.
Wa'alam, dan ketahuilah anna ladzatal 'afwi atyab min ladzati tashaffi. Ketahuilah wahai saudaraku bahwa rasa keindahan memaafkan itu jauh lebih utama, jauh lebih baik dibanding kepuasan untuk membalas. Ini dua hal yang berbeda. Kita terkadang merasa senang ketika sudah dapat membalas orang lain. Tapi kata para ulama, kesenangan ketika memaafkan itu jauh lebih baik. Lianna ladzatal 'afwi yatba'uha hamdal 'aqib atau hamdul 'aqib. Karena kesenangan ketika mau memaafkan orang lain itu akan dibarengi dengan aqibah. Aqibah itu maksudnya akhir perkara yang mulia. Waladzatul tashaffi, adapun kesenangan kita karena sudah membalas orang lain, yatba'uha ghammun nadamah, akan diakhiri dengan adanya penyesalan. Kalau memaafkan tadi, rasa senangnya itu kita bahagia sama teman kita. Dampaknya seperti itu. Sedangkan kesenangan karena sudah membalas kesalahan orang lain, nah ini biasanya akan berdampak pada penyesalan. Qala Umar, berkata Umar, afdalul afwi al-afwu indal miqdarah atau maqdarah, wa afdalul qasdi inda jiddah. Jadi memaafkan yang utama atau yang paling utama itu adalah memaafkan ketika kita mampu untuk membalas. Dan ini adalah perkara yang sulit. Kita memaafkan dalam kondisi kita tidak mampu untuk membalas. Ini wajar, hal yang biasa. Tapi yang utama, yang afdal, yang mulia adalah memaafkan ketika kita justru mampu untuk membalas. Dan ini butuh hati yang betul-betul besar. Wa qala Sa'id bin al-Musayyib, berkata seorang tabi'in Sa'id bin Musayyib, lianna yukhti'ul imam, la an yukhti'al imamu fil afwi khairun min an yukhti'a fil uqubah. Seorang hakim, seorang imam melakukan kesalahan memaafkan itu jauh lebih baik dibanding kesalahan ia dalam memberi hukuman. Jadi bila ada seorang pemimpin tertinggi kemudian dia salah dalam memaafkan orang, ini jauh lebih baik, lebih ringan dibanding ia salah memberi hukuman kepada orang lain. Waruya anna Luqman qala li ibnihi, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Luqman itu pernah berkata kepada anaknya, kadzdzaba man qala inna syarra yutfi'u syarr. Sungguh berdusta orang yang mengatakan bahwa keburukan itu harus dimatikan dengan keburukan, atau keburukan harus dibalas dengan keburukan. Fa in kana shadiqan falyuqid an-nara ila janbin narin. Kalau dia jujur, coba sekarang datangkan api, kemudian nyalakan api yang satunya lagi di samping api tadi. Falyanzur hal tudfi ihdahuma al-ukhra, maka perhatikanlah apakah api yang ada tadi kemudian didatangkan api yang baru itu semakin mematikan api yang lama atau justru semakin besar. Nah, ini analogi pendekatan beliau. Wa illa fa innal khaira yutfi'u syarr. Kalau tidak, berarti yang benar bukan keburukan itu membalas keburukan sehingga dapat memadamkan api permusuhan, namun justru kebaikanlah yang dapat menutup keburukan sehingga hilangnya api permusuhan. Artinya apa? Memaafkan itu jauh lebih baik dibanding kita membalas keburukan dengan keburukan. Sehingga kalau beliau menganalogikan, airlah yang dapat mematikan api, bukan api yang mematikan air. Kapan ada api, kita hadirkan api yang baru, ini justru memicu, menyulut api permusuhan yang jauh lebih besar. Namun kapan ada api, kemudian kita matikan dengan air, maka insya Allah pasti api itu akan mati. Makanya dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, idfa' billati hi ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ada orang memberikan keburukan kepada kita, membuli kita dan misalnya, kata Allah, idfa' billati hi ahsan, balas dengan yang lebih baik. Balas dengan yang lebih baik, justru bukan dengan keburukan. Keburukan dibalas keburukan, bukan. Tapi balas dengan yang lebih baik. Apa yang akan kita dapatkan? فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Nanti akan kau temukan bahwa orang yang dahulunya musuh itu tiba-tiba menjadi sahabat yang begitu dekat. Mengapa? Karena adanya unsur memaafkan. Dan itu tidak mudah. Sehingga ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, dalam paragraf berikutnya
Syekh menyebutkan bahwa ada sebuah ungkapan mengatakan aulan nas bil afwi aqdaruhum 'ala al-'uqubah wa anqasun nas 'aqlan man zalama man huwa dunahu. Jadi manusia yang paling utama itu apabila dia memaafkan dalam kondisi ia dapat membalas keburukan. Ada orang lain memberikan keburukan, memberikan dampak-dampak negatif pada dirinya, dia mampu untuk membalasnya, namun dia menahan diri dan memaafkan. Inilah manusia yang utama. Dan seburuk-buruk manusia adalah yang siapa saja menzalimi orang yang lebih rendah darinya. Artinya orang yang tidak dapat membalas keburukannya. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Kemudian pada paragraf penutup Syekh Hafizahullah menyebutkan wa hudira ilal ma'mun rajulun qad adnaba dzamban. Pada suatu waktu dihadirkan seseorang kepada seorang khalifah yang telah melakukan kesalahan. Faqala lahu anta alladhi fa'alta kadza wa kadza. Kemudian Ma'mun, yaitu seorang khalifah tadi, pemimpin, mengatakan kepada pemuda yang dihadirkan tadi, apakah engkau yang melakukan kesalahan ini, dosa ini? Qala na'am ya Amirul Mukminin. Pemuda tadi mengaku, iya, saya melakukan kesalahan tadi. Saya yang berbuat perkara negatif tadi. Ana dzaka alladhi asrafa ala nafsihi wattakala ala afwik. Fa'afa anhu wa khalla sabilahu. Sayalah orang yang telah melampaui batas, kata pemuda tadi. Saya adalah orang yang telah melampaui batas, melakukan satu kesalahan, melakukan sebuah kemaksiatan, melakukan sebuah keburukan, dan saya pun orang yang berharap sikap maaf dari seorang Amirul Mukminin sepertimu. Artinya apa? Setelah melakukan sebuah perbuatan buruk tadi, dia minta maaf kepada Amirul Mukminin. Kemudian apa kata yang dilakukan oleh Amirul Mukminin? Fa'afa anhu wa khalla sabilahu. Amirul Mukminin tadi, pemimpin tadi, memaafkan dirinya, kemudian melepaskannya untuk segera pulang ke rumahnya. Masya Allah, tabarakallah. Sebuah sifat yang mulia yang tidak mudah untuk kita terapkan, yaitu mudah memaafkan kesalahan orang lain. Artinya apa? Bila keburukan dibalas keburukan, itu hal yang biasa. Kebaikan dibalas kebaikan, itu adalah hal yang biasa. Namun keburukan dibalas kebaikan, itu adalah hal yang luar biasa. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga penyampaian ini, pemaparan ini bermanfaat bagi kami pribadi, juga bagi segenap kaum muslimin yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.